Hello everyone, perkenalkan nama saya Dwi Santa Angelia Bakti, NPM 211434081. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Apa sih pengertian dari kepemimpinan pendidikan ini? Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fungsi instruksi, yang kedua, fungsi konsultasi, yang ketiga, fungsi partisipasi, yang keempat, fungsi delegasi, yang kelima, fungsi pengendalian. Selanjutnya, ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif, yang kedua, gaya kepemimpinan otokratik, yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire, yang keempat, gaya kepemimpinan transformatif, yang kelima, gaya kepemimpinan karismatik, yang keenam, gaya kepemimpinan paternalistis, yang ketujuh, gaya kepemimpinan militaritis, dan yang terakhir yaitu ke-8, gaya kepemimpinan visioner. Nah, selanjutnya, model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan manajerial, yang kedua, kepemimpinan partisipatif, yang ketiga, kepemimpinan transformation, yang keempat, kepemimpinan interpersonal, yang kelima, kepemimpinan transaksional, yang keenam, kepemimpinan postmodern, yang ketujuh, kepemimpinan kontingensi, yang kedelapan, kepemimpinan moral, yang kesembilan, kepemimpinan belajar. Nah, adapun pendekatan dalam kepemimpinannya ini yaitu yang pertama ada pendekatan sifat, yaitu pendekatan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Yang kedua ada pendekatan perilaku, yaitu memperhatikan secara serius apa yang sebetulnya dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka. Yang ketiga, pendekatan pengaruh kekuasaan. Sudut pandang keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Yang keempat, pendekatan situasional, yaitu penekanan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi serta mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi. Nah, selanjutnya komponen kepemimpinan dalam pendidikan. Karakteristik kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam memengaruhi, mendorong, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan, serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, peran kepala sekolah sebagai pimpinan. Peran kepala sekolah sebagai pimpinan bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran dan keberhasilan fungsi dan kegiatan sekolah. Tugas dari kepala sekolah dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu penekanan kepada manajemen atau administrasi dan kegiatan yang menekankan kepada kepemimpinan pengajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin kependidikan seharusnya mengetahui dan memahami apa itu kepemimpinan, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, dan juga memahami tipe model pendekatan serta komponen kepemimpinan yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, sekian materi dari saya tentang kepemimpinan pendidikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.